Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rahmatikal muhdah wa ni'matikal musdah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'du. Akhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, insyaallah calon-calon penghuni surga, calon-calon bidadari surga juga. Ya Rabb. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan berkah, di mana kita memulai hari kita dengan sebaik-baik aktivitas, yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid. Dan orang yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi al-masajidu. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Wa khairu ahliha, wa khairu ahlil ardi ahlul masajid. Dan sebaik-baik penghuni bumi adalah orang-orang yang ada di dalam masjid. Ya. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik. Ya. Seperti yang selalu kita doakan di dalam doa-doa kita. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Yang terakhirnya apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kita berdoa untuk dijadikan sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya untuk menjadi bukan imam dari orang-orang yang orang-orang biasa, tapi imam menjadi imam bagi orang-orang yang terbaik. Nah, berarti kita meminta untuk menjadi hamba yang terbaik. Ya. Nah, di antara cara untuk bisa menjadi hamba yang terbaik adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu, karena ilmu inilah yang akan merubah seorang manusia dari tidak mengetahui apa-apa, bahkan dari tidak bernilai menjadi mutiara yang sangat bermanfaat. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999 tentang keajaiban keadaan orang mukmin, tentang keajaiban hidupnya orang mukmin. Ya. An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya, seluruh keadaannya itu adalah baik. Nggak ada nggak baiknya. Ya. Ini tidak didapati kecuali bagi seorang mukmin. Artinya kebaikan di dalam kehidupan, di dalam seluruh kehidupannya itu tidak didapati kecuali oleh seorang mukmin. Nah, apa saja keadaan yang akan dialami dalam kehidupan ini? Jika dia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Maka itu kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun kebaikan baginya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang makna, nilai, kedudukan, derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang mukmin ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detik dari kehidupannya itu ibarat mesin pencetak kebaikan. Ada orang yang waktunya itu adalah mesin pencetak uang. Ada nggak? Ya, kayak yang punya tol itu setiap detik itu uangnya terus mengalir terus. Tetapi itu adalah kehidupan dunia. Tetapi orang beriman, setiap detik, bahkan setiap nafasnya, apabila dia betul-betul memahami hakikat kehidupannya, maka setiap detik, setiap nafas, setiap langkah, setiap aktivitas yang dia lakukan itu adalah kebaikan baginya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa betul-betul merasakan kebaikan itu? Karena seringkali kita di dalam hidup ini itu merasakan kesedihan, kekecewaan, rasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebaikan? Ya, bukankah sesuatu yang menyedihkan itu menyakitkan, sesuatu yang menakutkan itu menyakitkan? Tetapi kok dikatakan oleh Rasulullah ini sebagai suatu kebaikan? Ya. Nah, maka di sini kita harus betul-betul memahami konsep kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan dengan gambar. Ya. Nah, ini gambar apa ini kira-kira? Lingkaran. Terus ada apa juga di situ? Ada titik. Nah, kira-kira ada yang paham nggak apa maksud lingkaran dan titik ini? Ya, Masya Allah, lingkaran kehidupan. Allahu Akbar. Ya. Titik ini ibarat manusia atau semua yang ada di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Lingkaran ini adalah lingkaran kehidupan. Dan apa yang ada di dalam lingkaran ini adalah namanya ajal. Artinya batas kehidupan kita itu dibatasi oleh lingkaran itu. Artinya kita mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan, ke kiri, pasti mentoknya di mana? Mentoknya di garis itu. Dan semua yang ada di dalam lingkaran itu akan berakhir pada garis itu. Manusia, semua makhluk yang ada yang di dalam lingkaran ini, dia akan berakhir pada lingkaran tersebut. Baik itu panjang, pendek, ya, lama, sebentar, pasti akan berakhir. Kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, kenikmatan,
selama itu berada di dalam wilayah lingkaran, maka akan masih apa ya, masih ada ya enggak akan berakhir. Baik. Nah, apa yang terjadi di dalam lingkaran ini itu adalah dinamakan sebagai kehidupan kita. Ya. Dan kehidupan kita dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dinamakan sebagai takdir. Ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang semua yang berkaitan dengan kehidupan kita itu semuanya berlaku atas takdir, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu gerak diam ya, perbuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun jatuh pun kecuali sudah diketahui oleh Allah, sudah ditakdirkan kapan dia jatuh, kemana dia diterbangkan. Nah, jangankan daun, ya, jangankan kehidupan kita, daun pun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia akan jatuh. Nah, pada hadis sebelumnya itu kita sudah membahas tentang ketika manusia diciptakan di dalam perut ibunya, ya, 40 hari, kemudian ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh, malaikat diperintahkan untuk menulis, mencatat 4 hal, yaitu apa? Tentang amalnya, apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan ini, kebaikan, keburukan, ya, semua apa yang dia lakukan itu sudah tercatat. Kemudian rizkinya, apa yang akan dia dapatkan, berapa jumlah rizki yang akan dia dapatkan, semua sudah ditetapkan, berapa jumlahnya, sehingga dia mati itu sudah ditetapkan. Ya. Kemudian ajalnya, ya, ajalnya itu umurnya berapa, dia lahir di mana, jam berapa, menit berapa, siapa yang ngelahirin, dia meninggal di mana, sebabnya apa, itu semuanya sudah tuntas. Kemudian yang terakhir dicatat juga takdirnya, apakah orang ini nanti akan masuk surga atau masuk api neraka. Dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Itu semuanya terjadi atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah ya, apa yang ada di dalam lingkaran ini dan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini itu dinamakan sebagai takdir. Ya. Baik. Mungkin sebelum saya berpindah kepada gambar selanjutnya, ya, di sini ada hal yang harus kita pahami. Tadi kita mengatakan bahwa lingkaran ini adalah lingkaran kehidupan. Di luar lingkaran kehidupan ini, nah, jadi lingkaran kehidupan ini adalah lingkaran kehidupan dunia. Ya, yang di dalam lingkaran ini adalah kehidupan dunia. Di luar lingkaran itu, itulah kehidupan akhirat yang tidak ada batasan lagi dah, itu nggak ada garis lagi dah di situ. Ya, nggak ada garis lagi sudah. Artinya apa? Kalau di dalam kehidupan ini kita hanya mencari apa yang ada di dalam lingkaran ini, ya. Kalau kita hanya mencari apa yang ada di dalam lingkaran, kenikmatan di dalam lingkaran, artinya nikmatan duniawi, kebahagiaan duniawi, ya, semua yang bersifat duniawi, maka ketahuilah bahwa semua itu akan berakhir. Artinya apa? Sama seperti kita mengejar mimpi. Oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan, nih sekarang ini kita lagi mimpi nih. Nanti kita bangun itu di mana? Di kuburan. Situ baru kita bangun, baru sadar. Nah, kalau yang kita kejar adalah kehidupan duniawi, nah maka itu sama seperti orang yang menjadikan kita berbahagia itu adalah kehidupan duniawi. Ya, maka sama seperti orang yang berbahagia dengan apa yang dilihat dalam mimpi.
Sama persis kata Imam Ghazali, nggak ada bedanya. Ya, bayangkan. Ya, ini yang kita berbicara dalam konteks duniawi, tapi ada sesuatu yang bersifat duniawi, tapi kita inginkan akhirat, kita niatkan akhirat, itu beda. Ya, tujuannya semata-mata adalah dunia, maka ini ibarat orang mimpi. Ya, karena hakikatnya ini kita nggak punya apa-apa, ya nggak? Ya, dan apa yang kita miliki itu adalah pemberian, bahkan bukan pemberian, pinjaman dari Allah. Ya, buktinya ketika kita meninggal, yang berhak membagi harta itu siapa? Allah kan yang bagi. Ini dapat sekian, ini dapat sekian, bukan kita. Ya artinya ketika kita meninggal, diambil kembali oleh yang punya, dibagikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini guru kami dulu selalu memberikan contoh tentang supaya kita paham hakikat kehidupan dunia ini, supaya jangan kehidupan dunia ini yang kita kejar. Ya. Beliau memberikan contoh seperti ini. Ada orang sangat menderita, fakir, miskin, rumah nggak punya, makanan nggak ada, ya. Sangat miskin lah. Untuk makan pun nggak ada, pakaian pun sudah, tempat berteduh nggak ada. Akhirnya apa? Hidupnya menderita betul. Akhirnya dia tertidur di bawah kolong jembatan. Di dalam tidurnya, dia bermimpi punya istana, punya mobil mewah, punya segala-galanya. Kira-kira bahagia nggak? Bahagia luar biasa. Luar biasa bahagianya. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika nanti dia terbangun dari tidurnya? Apakah masih bahagia? Lebih kecewa mana? Kecewa sebelum bermimpi atau kecewa setelah bermimpi? Tentu kekecewaan setelah bermimpi itu akan melebihi kekecewaan sebelum dia bermimpi. Nah, maka demikian juga hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau yang menjadi tujuan kita itu adalah mengumpulkan kehidupan dunia, mempercantik kehidupan dunia ini, nggak ada pikiran tentang akhirat, mimpi. Coba bayangkan nanti bangun di akhir, bangun di dalam kubur, masih ada nggak semua itu? Mobil mewah, istana, dan lain sebagainya, masih ada nggak? Nggak ada. Itulah mimpi. Ya. Nah, maka jangan yang kita inginkan itu adalah apa yang ada di dalam lingkaran ini. Yang kita inginkan itu adalah yang di luar lingkaran itu. Karena itulah yang nggak ada garis ajalnya, nggak ada garis batasnya. Nah, Allah menjadikan apa yang ada di dalam lingkaran ini sebagai jembatan untuk bisa mendapatkan apa yang ada di luar lingkaran itu, yaitu kehidupan akhirat. Nah, dan jangan juga kita salah pahami tentang zuhud itu artinya kita harus meninggalkan dunia. Bukan itu maksudnya. Kalau meninggalkan dunia itu artinya kita mati. Makna zuhud itu artinya dunia itu ada di tangan tapi jangan masuk dalam hati. Nah, karena orang sering memahami zuhud itu nggak boleh kaya, nggak boleh ini, nggak boleh itulah. Kalau itu mah melarat kita. Mau berzakat gimana, mau sedekah gimana, mau infak gimana, mau itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tetapi jadikan dunia itu di tangan, jangan jadikan dalam hati. Kenapa? Karena kalau udah masuk dalam hati, berakar, mau ngeluarinnya itu susah. Dimintain sedekah, Masya Allah, mau ngeluarin 1000 perak saja itu kayak mau cabut rohnya aja. Kenapa? Karena udah mengakar gitu. Nah, maka kalau orang menjadikan apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk mendapatkan kehidupan akhirat, nah, maka inilah kehidupan yang sebenarnya. Maka inilah dia diberikan kebahagiaan di dunia, disempurnakan kebahagiaannya di akhirat. Lah jangan sampai dia bahagianya di dunia saja, di akhiratnya melarat, ya Allah. Itu lebih sengsara lagi. Di dunia udah nikmatin segala kenikmatan, ya di akhirat subhanallah berada di dalam kesengsaraan yang luar biasa. Nah, kita orang mukmin itu ingin diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Oleh sebab itu orang yang berbahagia di akhirat nanti itu adalah orang yang sudah berbahagia di dunia. Kalau orang nggak pernah merasakan kebahagiaan di dunia, no way, nggak mungkin dia berbahagia di akhirat. Tapi kebahagiaan apa? Kebahagiaan beriman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kebahagiaan berzikir, kebahagiaan berbuat ketaatan, kebahagiaan membahagiakan orang lain. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan diberikan kesempurnaan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini tentang filosofi di balik lingkaran ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi apa yang ada di dalam lingkaran ini itu dinamakan sebagai kehidupan. Dan apa yang kita alami itu dinamakan sebagai takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu di dalam hadis-hadis disifati ada takdir baik dan takdir buruk. Nah, sebenarnya ini bahasa kita, ini Allah berbicara kepada kita dengan bahasa kita. Padahal bagi Allah itu nggak ada yang nggak baik, semuanya baik, ya nggak? Tapi kenapa kita katakan takdir baik? Lah karena sesuai dengan selera kita. Oh ini baik. Takdir nggak baik apa? Ya karena nggak sesuai dengan selera kita. Jadi kita katakan itu takdir nggak baik. Nah maka Allah menjadikan beriman kepada takdir ini sebagai rukun iman, ya nggak? Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Artinya apa? Apa yang terjadi di dalam hidupmu, ya seakan-akan Allah mengatakan apa yang terjadi di dalam hidupmu semuanya itu atas takdirku. Ya, dan apa yang aku takdirkan terkadang menurut kamu baik, terkadang menurut kamu buruk. Tetapi kamu harus beriman, kenapa? Karena itu datang dari aku dan yang datang dari aku semuanya adalah kebaikan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat ataupun menjadikan sesuatu yang buruk ini baik gitu? Ya, artinya sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, menakutkan itu adalah ya bagi diri kita itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan dan kita akan katakan itu sebagai takdir yang tidak baik. Tetapi karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmahnya, maka pasti ada kebaikan di balik itu. Ya. Kita lihat lanjutnya. Ya, coba bentuk takdir ini nanti ada kita bagi, ada takdir baik, takdir tidak baik, takdir buruk. Nah, takdir baik ini ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi akhirat. Demikian juga takdir buruk ini ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Duniawi ini yang bersifat fisikal, yang bersifat fisik. Ya. Contoh, ya, di sini. Jadi intinya, jadi kita bagi jadi 4 takdir itu. Kalau udah loncat sini aja. Nah, takdir baik, contohnya adalah nikmat. Nikmat itu apa ya? Nah, dapat rezeki, sehat, jodoh, lain sebagainya. Itu adalah nikmat. Ya. Nah, ketaatan juga, ini juga takdir baik. Ketaatan, ibadah yang kita lakukan itu semata-mata atas usaha kita atau memang atas takdir Allah dan Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbuat kebaikan. Kira-kira yang benar yang mana? Kita beriman kepada Allah itu pilihan kita atau pilihan Allah? Nah, benar. Pernah nggak kita dalam perut ibu kita itu minta kepada Allah, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan beriman? Pernah nggak? Allah yang pilih kita, artinya Allah yang mentakdirkan kita kebaikan yang bernamanya keimanan ini. Jadi ketaatan, ibadah, keimanan, Islam itu adalah takdir baik. Ya, takdir baik. Yang bersifat ukhrawi, yang nikmat, rizki dan lain sebagainya, kesehatan ini takdir baik yang bersifat fisik.
Nah, kemudian ada takdir buruk, namanya musibah, ujian, cobaan, malapetaka. Nah, ini namanya takdir tidak baik menurut kita sebenarnya ya, menurut kita, menurut pandangan kita. Kenapa? Karena kita memandang segala sesuatu itu dengan nafsu kita. Kita mau seperti ini, ternyata yang terjadi di luar daripada keinginan kita. Kecewa apa enggak? Kecewa. Nah, kita ingin bahagia, malah bersedih. Kita ingin sehat, malah sakit. Kita mau kaya, malah miskin. Sehingga keinginan kita yang sering tabrakan dengan takdir, itulah yang menjadikan kita sengsara. Nah, kemudian maksiat ini juga bagian dari takdir. Ya. Semaksimal apapun upaya yang kita lakukan supaya kita tidak terjatuh di dalam dosa, bisa nggak? Ada nggak di antara kita yang nggak berdosa? Siapa yang nggak punya dosa? Coba saya mau lihat. Ada nggak? Ada nggak yang punya dosa? Nggak bisa. Jadi memang kita ini sudah diciptakan dan memang bagian dari hidup kita itu adalah pasti berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, jadi sudah melekat. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda apa? Kullu bani Adamah khata'. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Tetapi apakah salah itu artinya buruk, dia menjadi orang yang tidak baik? Tidak. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang tidak baik, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yang senantiasa bertaubat. Nah, maka maksiat ini juga terjatuh di dalam maksiat itu atas takdir Allah. Apapun upaya kita untuk tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa itu nggak bisa. Kecuali yang maksum, yaitu para nabi dan para rasul, itu memang sudah dipelihara oleh Allah. Nah, kalau kita, nafsu kita ini masih mendominasi diri kita. Kalau para rasul itu sudah, nafsunya itu sudah terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita kan masih menginginkan sesuai selera. Ya, mana yang kita suka, walaupun apa yang kita sukai itu sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Nah, sekarang kita ingin melihat ketaatan itu kebaikan apa bukan? Baik. Nikmat kebaikan atau bukan? Itu takdir baik, ya. Kemudian musibah buruk, maksiat buruk. Tapi sebenarnya ini kita belum bisa menghukum ini baik, ini buruk. Belum bisa kita katakan ketaatan yang hanya ketaatan ini saja, hanya bentuk ketaatan ini sebagai kebaikan, tanpa melihat kepada apa yang ada di dalam garis kuning ini, yaitu garis lingkaran, namanya lingkaran respon. Artinya Allah mentakdirkan kepada kita nikmat, mentakdirkan kepada kita ketaatan, mentakdirkan kepada kita maksiat, mentakdirkan kepada kita musibah. Semuanya ini datang dari siapa? Dari Allah. Nah, baik atau tidaknya semua ini bagi kita, yang menentukannya adalah apa respon kita, bukan? Apa respon kita? Ya. Contoh, nikmat. Allah berikan kita nikmat. Apa respon yang Allah inginkan dari kita? Nah, itu udah ada itu, syukur. Baik. Ketika kita berbuat ketaatan, apa respon yang Allah inginkan dari kita? Allah takdirkan kita untuk beribadah, berbuat ketaatan. Hah? Bagaimana kita menyikapi ketaatan ini? Hah? Ya, iya, melaksanakan perintahnya, tetapi dengan seperti apa? Ayo, ikhlas. Jadi ketika kita taat, apa yang Allah inginkan kita berbuat ketaatan itu apa? Ikhlas.
Ya, ikhlas dan juga ya tentu bersyukur itu sudah pasti. Ya, bersyukur itu artinya apa? Ya kita melihat bahwa ketaatan ini ternyata adalah anugerah Allah, bukan usaha kita, bukan. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita berjalan. Kalau Allah nggak panggil kita, rumah dempet dengan masjid pun nggak akan datang, ya enggak. Tapi kalau Allah sudah panggil, udah gerakkan, sejauh apapun majelis ilmu datang juga. Kenapa? Karena Allah yang mudahkan kita, Allah yang mentakdirkan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus ikhlas. Jadi dalam ketaatan yang Allah inginkan respon kita adalah ikhlas. Ya, nah, ikhlas. Kemudian musibah. Musibah ini itu datang dari mana? Dari jin, dari setan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah ini baik apa enggak baik? Jelek. Bentuknya jelek, tapi isinya permata. Ya. Tergantung respon kita apa. Jadi musibah ini bisa ya mengangkat derajat kita, bisa menjatuhkan derajat kita. Tergantung apa? Respon kita. Apa respon yang Allah inginkan dari kita ketika Allah memberikan kepada kita ujian berupa musibah? Kita lihat sabar dan ridho. Nanti kita lihat ada garisan lingkaran akibat, nanti kita lihat. Baik. Yang terakhir, takdir yang tidak baik namanya maksiat dosa. Perbuatan maksiat sampai di situ saja itu sebenarnya belum bisa kita katakan suatu yang tidak baik. Tapi lihat respon setelah berbuat maksiat itu, apa yang Allah inginkan dari kita? Coba kita lihat. Taubat. Coba saya mau tanya, orang bermaksiat kemudian bertaubat, kita bisa mengatakan dia sebagai ahli maksiat, sebagai orang yang buruk, orang yang durhaka, orang yang ahli neraka. Padahal dia berbuat maksiat. Kita lihat apa respon selanjutnya. Oleh sebab itu di sini ada pelajaran penting. Seringkali kita menghukum orang dengan perbuatan yang kita lihat pada saat itu. Ya enggak? Tetapi kita enggak lihat setelah itu dia berbuat apa. Bisa jadi di tengah malam dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka lebih baik dari kita yang sholat ini, tetapi ternyata ada keangkuhan, ada kesombongan, merasa suci, merasa baik dan lain sebagainya. Justru orang yang berbuat dosa menangis, menyesali perbuatannya itu jauh lebih baik daripada orang yang taat tetapi merasa suci, merasa baik, merasa sombong. Ya. Nah, maka yang paling penting dari apa yang berlaku ini adalah sebenarnya Allah ingin tahu respon kita itu apa. Karena hakikatnya kehidupan ini adalah ujian, ya enggak? Ya. Coba apa di dalam surat Tabarok itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabarakalladzi biyadihi. Nah, setelahnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan apa yang ada di dalam kehidupan itu untuk melihat apa? Melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi tujuannya adalah ujian untuk melihat siapa yang berkualitas. Dan kalau kita ingin mengetahui kualitas seorang, kan kita harus uji, ya enggak? Dan itu adalah sunnah di dalam kehidupan. Kita mau lihat orang itu pintar, gimana tahu orang itu pintar?
ya harus lulus dulu ujian. Ya, mau naik kelas ya harus lulus ujian dulu, mau naik tingkat ya harus lulus ujian dulu. Mau diterima kerja ya harus lulus tes dulu ya kan. Memang ujian itu adalah tangga untuk sampai kepada derajat yang lebih tinggi. Nah, maka di sini kalau kita melihat dengan kacamata seperti ini, maka semua apa yang kita alami dalam kehidupan ini ternyata adalah kebaikan semuanya. Coba kita lihat coba yang terakhir. Ya. Kita lihat nikmat apabila kita respon dengan syukur maka akan menjadi rahmat. Ya enggak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku pasti menambah nikmatmu. Yakni akan dilimpahkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketaatan, kalau kita ikhlas, Masya Allah, ini akan mengantarkan kita kepada surga Allah, rahmat Allah juga. Ya, kepada rahmat Allah. Baik, maksiat. Ternyata maksiat ini juga bisa mengantarkan kita, bisa menjadikan kita, atau bisa menjadi gerbang menuju cinta Allah kepada kita. Ya, bayangkan, dosa adalah pintu lebar untuk dicintai oleh Allah. Percaya apa enggak? Nah, maka jangan merasa berkecil hati ketika berbuat dosa. Tidak. Yang harus kita sadari, kita harus segera menyadari perbuatan itu. Coba apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Innallaha yuhibbu itu artinya apa? Mencintai. Siapa yang dicintai? At-tawwabin. Orang-orang yang banyak bertaubat. Orang yang banyak bertaubat itu orang yang nggak punya dosa. Hah? Yang banyak dosa. Oleh sebab itu tawwab ini banyak bertaubat. Ya, banyak dosa. Banyak berbuat maksiat. Nah, apabila dia bertaubat, maka dosa ini adalah penyebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kebaikan lagi. Maka itu akan menjadi rahmat Allah juga, penyebab untuk yang mengantarnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan coba orang yang bertaubat dari perbuatan dosanya, baik itu yang kecil ataupun besar, itu justru ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? Bahwa Allah lebih bergembira kepada taubatnya seorang hamba daripada gembiranya seorang hamba yang selamat dari kematian. Coba bayangkan, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang melakukan perjalanan sampai di tengah-tengah padang pasir. Ketika dia istirahat, kendaraannya, ontanya, dan semua bekal yang dia miliki hilang. Dia istirahat, tiba-tiba bangun, udah semua lenyap udah. Akhirnya dia cari ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, udah nggak ketemu. Di tengah-tengah padang pasir. Nah, itu kita bisa bayangkan berada di tengah padang pasir itu artinya apa? Artinya kalau nggak ada bekal ya udah mati udah. Setelah berusaha mencari nggak ketemu, akhirnya apa? Ya udah. Dengan saya tidur aja menunggu mati katanya, daripada saya pergi muter-muter mati juga, ya udah mendingan istirahat dulu sambil menunggu mati. Udah pasrah udah. Akhirnya di dalam kepasrahannya menunggu ajal menjemputnya,
Ya, karena dia sudah bayangkan berhari-hari nggak akan makan, nggak akan minum, panas luar biasa. Mungkin nggak makan orang bisa bertahan 15 hari, sebulan bisa, tapi kalau minum nggak bisa. Ya. Akhirnya dia pun tertidur. Ketika dia terbangun, tiba-tiba kendaraannya, semua bekalnya sudah ada di hadapannya. Kira-kira bahagia apa sedih? Masya Allah, bahagia luar biasa. Kenapa? Karena tadi sudah kematian itu ada di hadapannya. Dia akan mati, meninggalkan anak, keluarga, dan lain sebagainya, meninggalkan segala-galanya. Tiba-tiba apa yang dia takutkan, artinya bekal, kendaraannya, semuanya ada di hadapannya. Maka Masya Allah bahagianya luar biasa, sehingga apa? Saking bahagianya dia langsung mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Rasulullah, saking bahagianya sampai salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Lah orang kan saking bahagianya biasanya nggak tahu apa yang dia ucapkan, nggak nyadar. Ya. Saking bahagianya. Nah, kata Rasulullah, kalau orang yang selamat dari mati tadi itu bahagianya sampai ketukar omongannya, lah Allah lebih bahagia lagi kepada hambanya yang bertaubat. Nah, ini kita bisa pahami, kita sebagai orang tua, coba bayangkan kalau ada salah satu anak kita yang durhaka, setiap hari itu menjadikan kita tersiksa oleh perilakunya. Ya, udah mungkin kita usir dari rumah. Tapi kira-kira kita masih berharap nggak dia kembali? Kira-kira suatu ketika anak kita yang durhaka, yang selalu menyakiti, membuat kita sengsara, tiba-tiba dia datang menjadi orang yang soleh. Gimana senangnya itu? Menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, nggak bisa dibayangin senangnya kayak apa. Nah, kata Rasulullah, lah Allah lebih senang lagi itu hamba bertaubat. Ya. Oleh sebab itu di setiap sepertiga malam itu dipanggil. Siapa yang dipanggil? No, yang dipanggil ini bukan orang-orang yang taat aja, tapi justru orang-orang yang berbuat maksiat. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk dipeluk dalam pelukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man yastaghfiruni. Mana orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, ayo datang kepadaku. Ya Allah. Nah, maka kita tidak boleh melihat perbuatan maksiat ini hanya sebatas perbuatan itu saja, tapi lihat setelahnya itu apa. Dan ini juga pelajaran seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita melihat seseorang berbuat itu, jangan kita langsung menghukum, oh dia seperti ini, dia seperti ini, jangan. Nggak boleh. Karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan nanti di tengah malam. Ya. Nah, kemudian ketika tertimpa yang keempat, musibah. Ya. Musibah adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi apabila, dan tentu itu datang, ya berlaku juga atas takdir siapa? Ya Allah. Ya Allah yang menginginkan itu terjadi kepada kita. Tetapi yang Allah inginkan sebenarnya apa? Apa sih respon hambaku ini ketika aku berikan seperti ini? Lah kita kan sudah berikrar tadi di dalam doa iftitah tadi saya membaca raditu billahi rabba. Artinya apa? Saya ridho ya Allah sebagai Tuhan. Artinya apa? Apapun yang Allah berikan kita harus terima. Kenapa? Karena kita sudah ridho dia sebagai Tuhan kita. Dia yang akan mengatur hidup kita. Tetapi sayangnya apa? Kita ridho bukan kepada Tuhan, kita ridho kepada diri kita sendiri. Kalau Allah berikan kita kebaikan, Masya Allah, senangnya luar biasa. Tapi kalau Allah mentakdirkan sesuatu yang ini, langsung mengeluh, cemberut, menggerutu, dan lain sebagainya. Lah, tadi katanya raditu billah. Ya, berarti ini maraditu bin nafsi. Ridho dengan nafsu sendiri. Ya, kalau ridho dengan Allah, ya udah terima apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dia
kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka dia akan menuntun kita kepada kebaikan kita. Tapi kalau kita nggak terima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bagaimana Allah mengatur kita, Allah serahkan kepada nafsu kita. Allah serahkan, lepaskan kita daripada rahmatnya, daripada inayahnya, sehingga kita terombang-ambing di dalam kesesatan. Ya. Nah maka kalau musibah ini kita hadapi dengan sabar, bahkan lebih tinggi dari sabar itu adalah ridho. Karena kalau sabar itu artinya apa? Merasa sakit tapi bisa bertahan sehingga nggak komplain, nggak ngeluh. Menangis nggak apa-apa. Bersabar itu bukan berarti nggak boleh menangis, menangis. Tetapi jangan sampai komplain, ya, menggerutu, tidak terima, meratapi. Kenapa ini terjadi kepadaku, ya Allah, apa dosaku? Ya Allah, apa dosaku? Tenggelam dalam lumpur dosa masih mengatakan apa dosaku? Kenapa ini menimpa aku, ya Allah? Kenapa bukan dia? Ya Allah, jadi ini dia yang mau jadi Tuhan, mengatur Tuhan, atau dia yang diatur oleh Tuhan? Ya itulah lucunya manusia ini, udah tergelam dalam lumpur dosa juga masih merasa nggak berdosa. Nah maka ketika ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, ketahuilah bahwa, coba saya mau tanya, sifat-sifat Allah itu sifatnya seperti apa coba? Ar-Rahman, Ar-Rahim, coba hafal nggak? Itu semua adalah Asma'ul Husna, artinya apa? Coba, saya yakin ya, kita ini semuanya orang tua punya anak. Dan semua kita mencintai dan mengasihi anak kita, betul nggak? Baik. Terkadang ketika anak kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Ketika kita kecewa, kita apain? Kita marahin, kita jewer telinganya, ya nggak? Terkadang kita pukul. Saya mau bertanya, ketika kita menjewer telinganya, tujuannya untuk menyakiti atau untuk mendidik? Atau untuk melampiaskan amarah? Nah, ini yang kita berbicara dalam konteks orang tua yang betul-betul mencintai anaknya. Tapi terkadang anaknya bandel. Ya mau tidak mau supaya dia berubah, ya jangan dikasih permen terus, jangan dimanjain terus. Tapi terkadang ya kita harus berbuat tegas, ditarik telinganya, terkadang rotan pun dipegang oleh bapak walaupun nggak dipukul, nakut-nakutin aja. Tapi ketika kita menarik telinga itu kan menyakitkan bagi anak ini. Tapi ketika kita melakukan itu, apakah tujuan kita menarik telinganya atau bahkan memukulnya tujuan semata-mata untuk menyakiti anak itu, atau supaya dia berubah menjadi baik? Nah, iya, itu dia yang penting. Ya, karena sejatinya nggak ada orang tua yang mau menyakiti anaknya, nggak ada. Ya, tapi coba saya mau tanya, kalau anak orang lain berbuat itu, kita pergi jewer. Kita nggak kenal anak siapa itu berbuat nakal. Kira-kira kita pergi jewer anak itu? Nggak mungkin. Kenapa? Lah, nggak ada hubungan dengan kita, nggak ada keterikatan cinta. Tapi kalau orang yang kita cintai berbuat sesuatu yang salah, kita nggak ingin dia menjadi orang yang buruk, maka terkadang kita melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi dia, tetapi baik sebenarnya untuk akibatnya. Nah kalau kita saja ketika kita memiliki rasa cinta kepada anak kita, terkadang kita menyakiti, tetapi tujuannya adalah untuk memperbaiki. Lah masa Allah ketika menimpakan sesuatu yang menyakitkan kepada kita tujuannya untuk menyiksa kita? Nah, mungkin. Namanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Hakim, Al-Barr, Al-Latif, Al-Khabir. Artinya apa? Tidak ada di dalam perbuatan Allah kecuali disertai oleh kasih sayang tersebut, kecuali disertai oleh kebaikan tersebut, kecuali disertai oleh kebijaksanaan. Ya.
Nah, maka kita harus pertama di dalam kita dapat menyikapi, ya kita harus melihat ini datang dari siapa? Ini datang dari Allah. Dan semua perbuatan Allah itu adalah cinta, kasih sayang. Tetapi seringkali anak nggak paham orang tuanya menyayanginya, iya nggak? Ketika dia menginginkan sesuatu nggak dikasih orang tuanya, nangis, bapak jahat, mami jahat, pelit, ya nggak? Padahal itu demi kebaikannya. Coba bayangkan kalau diikutin apa yang dia mau, kira-kira anak itu jadi apa nanti? Dia tidak terarah. Nah, begitu juga kita sebagai hamba itu terkadang nggak paham Allah mencintai kita itu seperti apa. Kita hanya, kenapa? Karena kita hanya melihat dengan nafsu, dengan keinginan kita, dengan selera. Sama seperti anak ini, apa yang dia mau, hanya itu yang dia inginkan. Dan orang tua yang menentukan ini baik apa nggak baik. Nah, maka musibah ini pada hakikatnya adalah Allah ingin melihat respon kita apa. Katanya kita ridho kepada Allah, beriman kepada Allah. Ya berarti kalau beriman ya udah kita serahkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau itu kita lakukan, maka musibah ini akan menjelma menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah. Terus qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Inna lillahi ini artinya apa? Kami adalah milik Allah. Artinya serahkan, ya udah, kami adalah milik Allah, mau buat apa aja saya serahkan dah. Wa inna ilaihi raji'un, dan juga nanti kami akan kembali kepada Allah. Itu respon, apabila respon itu yang diberikan oleh seorang hamba, apa akibat, apa balasan dari Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan solawat. Ya Allah, solawat dari Allah. Tahu nggak solawat dari Allah itu artinya apa? Ridho, rahmat, maghfirah. Dan di sini dia menggunakan lafaz jamak. Jamak itu menunjukkan kepada banyak solawat, ya, banyak salawat dari Allah. Lah kalau satu salawat dari Allah itu bisa mencukupi alam semesta, lah bagaimana dengan 2 salawat, 3 salawat, apalagi banyak salawat dari Allah. Ditambah lagi apa? Warahmah, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Ini coba, untuk mendapatkan semua itu pintunya apa? Pintunya ujian tadi. Sabar mah harus ada ujian juga. Kalau nggak ada ujian mah nggak ada sabar. Ujian tadi. Ya. Nah, maka musibah ini tergantung kepada respon kita. Nah, jadi lingkaran takdir ini, lingkaran kehidupan ini, inilah yang dimaksud dengan tadi di hadis yang kita baca, kullu amrihi khair, kulluhu khair. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin ini. Semua perkaranya itu baik. Diberikan nikmat, dia bersyukur, baik. Dia taat, ikhlas, baik. Dia berbuat maksiat, tobat, baik. Dia mendapatkan musibah, ridho, sabar, baik. Lah yang nggak baiknya di mana? Yang nggak baiknya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nah, tergantung. Ini yang paling penting itu adalah respon kita. Ya, kita harus tahu Allah itu mau kita berbuat apa ketika Allah menimpakan kita ataupun memberikan kita takdir ini. Ya. Nah, maka dengan demikian, ya, hidup kita itu akan lebih bermakna, dan kita juga akan berusaha, ya, di dalam menghadapi takdir yang memang takdir yang tidak baik ini, mau tidak mau ya kita akui terasa berat.
Ya enggak? Masa ada orang ditinggalkan oleh ya keluarganya bahagia? Ada enggak? Enggak ada, langsung pesta begitu. Enggak ada. Adanya juga orang dapat anak langsung syukuran dan lain sebagainya. Tapi ditinggalkan anaknya pasti bersedih. Ya. Tetapi jangan sampai terperangkap di dalam ya kesedihan itu saja yang menjadikan kita terus nggak terima. Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku, padahal mau diambil untuk dimasukkan dalam surga. Karena kalau besar belum tentu nanti jadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Ditambah lagi nanti anak ini akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Ya, bahkan akan menjadi hijab dari api neraka. Itu di dalam hadis Sahih Imam Bukhari seperti itu. Ya. Apabila ada seorang ayah, seorang tua diambil anaknya, maka ini akan menjadi hijab bagi orang tuanya nanti di api neraka. Ya. Nah, artinya kalau kita berupaya memandang ya kepada yang namanya hikmah, ya. Nah, jadi dengan melihat kepada hikmah inilah kita akan mampu memaknai segala apa yang berlaku di dalam hidup kita itu menjadi indah, ya. Sehingga ketika kita berlatih dengan sabar, maka nanti kita akan sampai kepada tahapan yang namanya ridho. Kalau ridho itu mah orang udah bisa tersenyum, sakit tapi bisa senyum. Nah, ini masih belum level kita ini, belum level kita, ya. Tapi orang kalau sudah betul-betul memahami hikmah, itu orang bisa tertawa. Suatu contoh ya, kami dulu pernah diceritakan oleh guru kami di Mesir, ketika beliau masih menjadi mahasiswa, itu ada 3 orang bersahabat, akrab sekali, kemana-mana bersama-sama, belajar bersama. Ada salah satu di antara kawannya ini yang impiannya itu mau punya motor. Nah, motor di situ ada mereknya Jawa. Itu mereknya Jawa, nggak tahu itu dari mana itu mereknya Jawa itu. Kayaknya itu peninggalan Soekarno tuh, karena banyak meninggalkan banyak di Mesir itu, karena hubungan antara Indonesia dulu pada zaman Soekarno itu sangat erat sekali. Bahkan jalan pun di situ ada namanya Jalan Ahmad Soekarno di Mesir itu. Ya. Dia impiannya itu punya motor. Ya, makanya kalau lihat motor itu langsung termenung, kapan saya punya motor. Akhirnya mereka masuk di sebuah lembaga yang intinya itu nanti mereka akan dapat uang setiap akhir tahun itu ada uang. Ya. Akhirnya di akhir tahun itu sudah langsung pergi ke bank, udah impiannya itu sudah ada di hadapan mata. Ya, begitu menarik uang dari bank, keluar dari bank, tiba-tiba uangnya dirampok orang. Ya Allah, impian udah ada di hadapan mata, tiba-tiba buyar begitu saja dalam sekejap mata. Kira-kira bahagia apa senang ini orang? Ya Allah, sedihnya luar biasa. Tapi karena impiannya nafsu untuk punya motor ini sudah ngepul, udah ubun-ubunnya itu udah berasap, dia nggak putus asa. Saatnya udah, saya tunggu tahun depan lagi lah, insya Allah masih ada harapan tahun depan mau punya uang banyak. Akhirnya nggak tahu itu kenapa kok dia bernafsu sekali mau punya motor itu. Tahun depan ya, di akhir tahun biasanya di akhir tahun tanggal 30 Desember itu dia terima uang. Akhirnya apa? Pergi ke bank lagi tanggal 30, terima uang, belum sampai ke rumah, ibunya meninggal. Akhirnya apa? Uangnya habis untuk bayar hutang, untuk nguburin, dan lain sebagainya. Mimpinya hilang lagi. Ya. Akhirnya apa? Masih ada harapan juga, jadi nggak putus asa, coba bayangin. Akhirnya di tahun depan, dia seakan-akan ingin mendahului takdir. Katanya saya setiap kali ngambil uang tanggal 30 ini, uang saya langsung hilang semua katanya. Akhirnya sebelum tanggal itu, dia datang ke bank untuk mengambil
uang ini. Betul, tanggal 29 dia ke bank, langsung narik uang, langsung pergi ke dealer, nggak pulang rumah dulu. Langsung beli motor Jawa. Ya. Kemudian ketika pihak dealer mau mengantarkan motornya ke rumah, enggak, katanya, saya mau bawa sendiri, katanya. Saya mau menikmati impian saya sudah 3 tahun tertahan, katanya. Nah, ya betul. Ya. Akhirnya begitu dia sudah akad beli motor, langsung dibawa sendiri, muter-muter New Cairo namanya, Kairo Jadidah, di daerah namanya Roxy. Berputar-putar, menikmati impiannya yang 3 tahun itu. Alhasil, kawannya namanya Dr. Amru Hilmi, ya, ditelepon sama orang. Halo, katanya, kamu Amru Hilmi? Iya, betul. Kamu kenal orang ini? Iya, saya kenal, katanya. Itu kawan dekat saya. Iya, sekarang kawanmu ada di rumah sakit, katanya. Kenapa, katanya? Kecelakaan, katanya. Ya Allah, akhirnya 2 orang sahabat ini langsung bergegas datang ke rumah sakit dan melihat kaki kawannya itu udah buntung. Motornya udah nggak tahu udah kayak apa, udah hancur lebur, udah kakinya udah hilang. Subhanallah. Panik ini 2 orang ini. Tapi ketika 2 orang ini datang ke rumah sakit, justru orang yang hilang kakinya malah tersenyum-senyum. Tertawa, katanya. Akhirnya kawannya mengatakan, apa? Kamu gila apa? Kaki udah hilang, motor hancur, kok masih tertawa begitu, katanya. Iya, katanya. Saya baru paham, katanya. Ternyata dari dulu itu Allah nggak mau saya punya motor, katanya. Baru mau punya motor Allah tegur, uang dirampok. Kedua lagi, tahun kedua, baru punya motor, ibu meninggal, habis untuk bayar hutang. Sebenarnya Allah nggak mau saya melakukan itu. Tapi karena saya terlalu bernafsu, nggak memahami isyarat-isyarat teguran-teguran Allah, ya udah kalau gitu lakuin aja. Saya baru tahu hikmahnya di situ, katanya. Nah, ketika dia paham hikmah dari apa yang terjadi kepadanya bertahun-tahun itu, baru dia tersenyum dan melupakan kalau kakinya itu sudah nggak ada. Tetapi ketika orang mengetahui hikmah, terkadang itu akan menjadikan orang itu lupa musibah yang dia lakukan, musibah yang mengalaminya, ataupun yang dialaminya. Ya. Nah, maka ketika orang berupaya untuk melihat hikmah di balik itu, itulah yang menjadikan dia mampu menghadapi segala sesuatu itu menjadi ringan. Ya. Tapi kalau kita hanya terperangkap di dalam rasa itu, maka semakin kita berpikir, semakin kita bersedih, semakin kita tersiksa. Tetapi semakin kita berupaya menyingkap hikmah, semakin hati kita akan menjadi tenang. Ya. Contoh sederhana saja. Terkadang sesuatu yang menyakitkan itu, kalau kita melihat akibatnya, kita cari, bahkan kita bayar. Percaya apa enggak? Kita membayar sesuatu yang menyakitkan. Percaya apa enggak? Baik. Ini di sini ada Pak Dokter. Ya. Dokter biasanya kerjaannya apa? Ngobatin, nusuk orang pakai jarum lah, terkadang harus membelah orang lah, memotong orang. Baik. Yang menjadi pertanyaan, dalam keadaan normal, ada nggak orang mau ditusuk jarum? Ketusuk aja, sakit. Tapi ketika dalam keadaan tertentu, orang melihat bahwa di balik tusukan jarum ini ternyata ada kesembuhan. Kira-kira orang masih takut nggak sama jarum? Takut sih takut, tetap takut. Tapi datang juga. Ya. Karena pengen sembuh. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita lihat di balik sesuatu yang nggak enak itu. Nah, coba dalam keadaan normal lah. Saya datang ke Pak Dokter, Dok, tolong bedah saya. Nggak ada. Tetapi ketika kita melihat bahwa dengan dibedah ini, Masya Allah,
Saya melihat ada jamaah di operasi pembuluh jantungnya, ininya harus digergaji. Ya Allah, mengerikan sekali. Tetapi karena di balik sesuatu yang menyakitkan ini ada harapan kesembuhan, malah kita sendiri yang mencari. Saya daftar mau operasi, mau dibedah, mau di apalah. Bahkan nggak sampai itu, saya bayar berapapun harganya coba. Nggak punya uang, mobil dijual. Untuk apa? Untuk dibedah, untuk dioperasi. Padahal operasi itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi karena kita melihat bahwa di balik sesuatu yang menyakitkan ini ada harapan, kenikmatan yang namanya sembuh, kita nggak melihat kepada yang menyakitkan ini. Kenapa? Karena akibatnya yang kita lihat. Sehingga ketika kita datang kepada dokter, kita serahkan hidup kita, ya udah dok, buat apa saja. Bahkan kita dibuat nggak sadar, terserah mau buat apa saja. Hidup saya serahkan kepada dokter. Lah kalau sama dokter kita mampu berserah 100%, padahal kita nggak kenal mungkin dokternya itu siapa, baru ketemu pertama kali, mampu menyerahkan hidup kita secara total 100%. Lah masa sama Tuhan yang bersama kita sebelum kita ada, setelah kita nggak ada, kita nggak mampu berserah. Padahal Allah sudah pasti akan membawa kita kepada kebaikan. Sama seperti dokter, kita percaya, kenapa? Karena dia namanya dokter. Lah, baru namanya dokter saja kita sudah mampu berserah kepadanya 100%. Lah kalau ini namanya Tuhan, Allahu Rabbul Alamin, kita nggak mampu berserah. Nah, jadi kita harus mampu melihat seperti itu. Ya, kita harus mampu melihat seperti itu, khususnya di dalam hal-hal yang ya di dalam takdir yang mungkin memberatkan bagi kita, ya. Nah, maka jika demikian, maka hidup kita itu semuanya adalah baik. Kenapa? Karena semuanya adalah pintu menuju kebaikan. Ya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau respon kita tidak baik, justru semuanya akan menjelma menjadi musibah. Kita lihat coba, nikmat, kufur. Kufur itu artinya apa? Enggak bersyukur. Maka nikmat itu akan menjadi apa? Musibah. Ya, kita diberikan rezeki. Rezeki ini harusnya kita gunakan untuk ketaatan, untuk keperluan kita di dalam kehidupan, di dalam ibadah. Tetapi justru nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan ini digunakan untuk berbuat maksiat. Kira-kira rezeki ini membawa kemana? Bawa ke surga apa ke api neraka? Artinya kita sudah beli tiket ke api neraka, wal'iyadzubillah. Ketaatan, sholat, sedekah, jihad, kalau tidak ikhlas, jangan katakan itu ketaatan. Itu justru tiket menuju api neraka. Jalan pintas malahan. Ya. Di dalam hadis Imam Muslim, itu justru orang yang ini mungkin saya pernah sampaikan sebelumnya. Orang yang pertama kali api neraka dinyalakan itu siapa? Orang yang menghafal Quran, orang yang alim, orang yang bersedekah, orang yang berjihad mati syahid. Tetapi dia melakukan itu bukan karena Allah, maka nggak ada artinya. Nah, maka ketaatan ini pun ya kita harus betul-betul responnya, artinya motifnya itu harus ikhlas, sehingga itu akan mengantarkan kita kepada rahmat. Kalau tidak, maka ketaatan ini justru akan menjadi musibah yang sangat besar. Demikian juga maksiat. Kalau kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita ketika kita ditakdirkan untuk berbuat maksiat, artinya kita terlena di dalam berbuat maksiat tersebut, ya maka maksiat ini sudah tentu akan menjadi gerbang utama menuju api neraka, musibah juga. Demikian juga musibah ini, kalau kita tidak meresponnya dengan baik, justru musibah ini akan menjadi azab. Ya, sekali lagi musibah yang menimpa kita ini berpotensi menjadi rahmat, berpotensi menjadi azab.
Dan yang menentukan musibah ini akan menjadi rahmat atau menjadi azab itu ternyata kita. Oleh sebab itu kita nggak boleh ketika orang tertimpa musibah, wih dia sedang dimarahin oleh Allah. Nah ini sering terjadi ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang ditimpa gempa, tsunami, wih ini terlalu banyak berbuat dosa orang-orang itu, sehingga Allah mengazab mereka. Ya Allah kayak tahu aja. Memang kita yang membagi-bagi rahmat Allah, azab Allah? Enggak. Bukan kita. Ya. Musibah ini akan menjadi azab. Kita tahu kapan musibah ini menjadi azab bagi kita atau menjadi rahmat. Kapan? Kalau musibah ini, ujian ini datang kepada kita, kita hadapi dengan ridho, dengan sabar, maka ini adalah rahmat. Tapi kalau ujian ini datang kepada kita, kita hadapi dengan mengeluh, komplain, protes, tidak terima, maka itu adalah azab bagi kita. Nah, jadi kita tinggal pilih mau menjadikan cobaan ini sebagai rahmat atau sebagai musibah, sebagai azab, kita yang nentuin. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Allah hanya memberikan materinya. Ini kamu buat apa, mau dijadiin sebagai apa? Sebagai rahmat atau sebagai azab? Saya berikan kebebasan kepadamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita betul-betul memahami akan nilai kehidupan seorang mukmin itu. Ya. Ternyata semuanya adalah kebaikan. Ya, yang penting yang akan menjadikan semuanya itu kebaikan adalah ilmu. Nah, kalau kita nggak ada ilmu tentang ibadah, ilmu tentang nikmat, ilmu tentang musibah, ilmu tentang maksiat. Nah, itu kan akan menjadi musibah semuanya. Maka dengan ilmu kita bisa memahami ternyata ya, di balik semua ini ada sesuatu yang indah. Ya, yaitu dengan ilmu ketaatan, jika kita ikhlas maka ini adalah rahmat Allah. Nikmat apabila kita syukur maka ini adalah rahmat Allah. Musibah apabila kita sabar maka ini adalah rahmat Allah. Maksiat apabila kita beristighfar, bertaubat maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna hadis Rasulullah yang tadi kita baca, ajaban li amril mu'min kul amruhu kulluhu khair, inna amrahu kulluhu khair. Sangat menakjubkan sekali kok perkara orang mukmin ini. Semua urusannya, semua perkaranya, semua keadaannya ternyata adalah baik. Nah, kenapa? Ya karena orang mukmin itu dia bisa melihat takdir baik dan takdir buruk dan apa hikmah di balik semua itu, sehingga dia bisa merespon dengan respon yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan demikian ya semoga kita bisa lebih memaknai lagi hidup ini. Dan ternyata justru kalau kita betul-betul ingin kebaikan ya, tetapi jangan kita minta ya, musibah ini bukan kita minta, kalau gitu kita minta musibah ya. Kenapa? Karena pahalanya besar sekali. Nggak boleh, bukan kita yang minta diuji, tapi Allah yang akan menguji kita. Kalau kita minta diuji artinya kita sombong, kita merasa diri kita sudah kuat. Nah, maka kalau kita sedang dalam keadaan kebaikan, jangan minta sabar kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kesabaran, padahal nggak ada ujian. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan saya ujian, ya. Setelah itu berikan saya kesabaran. Jangan. Justru kita berdoa, Allahumma afini, ya Allah jauhkan saya dari musibahmu, dari malapetaka, dari ujian-ujianmu. Ya, artinya kita berharap dijauhkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita akan mampu atau tidak. Tetapi kalau kita diberikan, nah di situ kita harus meminta kesabaran. Di situ kita harus bersabar. Nah, kenapa? Karena ya coba bayangkan balasan orang yang bersabar itu tadi salawatun min rabbihim warahmah. Kemudian apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasannya itu nggak ada hitungannya lagi. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat, 1 juta kali lipat, udah nggak ada lipatan lagi udah. Bighairi hisab bisa jadi bermakna juga nanti mau masuk surga itu nggak ditanya di dunia, kamu ngapain di dunia? Udah nyelonong aja begitu udah. Bighairi hisab. Tanpa hisab. Kenapa? Karena dosanya udah digugurin oleh musibah yang menimpanya.
Nah ini kalau orang itu mungkin dia akan meminta musibah, tapi jangan, nggak boleh. Ya, karena kita nggak tahu kita mampu atau tidak. Tetapi kalau kita diberikan, disitulah kita harus bersabar. Ya. Nah artinya adalah kita harus betul-betul pertama memperbaiki keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dan harus betul-betul mengenal Allah. Ternyata Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah kalau dia maha pengasih, maha penyayang, nggak ada perbuatannya kecuali disertai oleh kasih sayang. Ya, kasih sayang. Yang terakhir nih, sebagai contoh ya. Nabi Yusuf alaihissalam tentu kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Bayangkan masa kecilnya dia ditinggalkan oleh ibunya, meninggal masa kecil. Akhirnya ayahnya memberikan perhatian yang lebih. Kenapa? Karena masih kecil ditinggalkan oleh ibunya. Nah, perilaku ayahnya ini menjadikan saudara-saudaranya cemburu. Loh, kami ini yang lebih banyak, lebih besar kok lebih dicintai yang kecil ini, katanya. Mereka cemburu. Akhirnya apa? Membenci Yusuf dan saudaranya Binyamin. Coba bayangkan, kita bisa rasakan nggak kita punya saudara 11 orang dalam satu rumah, semuanya membenci kita, membuli kita. Coba bayangkan, rasanya gimana? Kalau orang lain membuli kita, mungkin bisa berlari ke rumah. Tapi ini dalam rumah, coba bayangkan. Ketemu sama saudara, cemberut, ini cemberut, ini cemberut. Gimana coba rasanya? Gak bisa kita bayangkan tersiksanya seperti apa. Dan nggak sampai sebatas itu, bahkan berupaya untuk membunuhnya, dilempar ke dalam sumur. Coba bayangkan, anak masih kecil dilempar ke dalam sumur. Coba dari satu ujian, dari satu musibah diantar kepada musibah yang lebih besar. Setelah itu diselamatin sama kafilah yang berlalu, yang melewati tempat itu. Bukannya dikembalikan ke keluarganya, malah dijual menjadi budak. Coba bayangkan, anak Nabi dijual jadi budak. Setelah itu tumbuh dewasa. Masya Allah, istri majikannya naksir, berusaha merayu, menggoda Yusuf, sehingga ya terjadi ya seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dikejar sampai ditarik bajunya sampai robek di belakang. Ketahuan sama majikannya depan pintu sama suaminya. Terbukti Yusuf benar, ya seharusnya dibela, seharusnya dibebaskan, malah dimasukin dalam penjara. Coba bayangkan. Sudah terbukti benar, fa in kana qamisuhu qudda min dubur, ya, kalau bajunya robek dari belakang, berarti dia yang benar, yang istri kamu yang salah. Setelah dilihat ternyata memang robek dari belakang, artinya Yusuf benar. Setelah benar, dimasukkan dalam penjara lagi. Coba. Dalam penjara, ya, bertahun-tahun di situ, ketemu dengan dua orang, mentakwilkan mimpinya. Ya, yang satunya ini akan menjadi pejabat di kerajaan, yang satunya ini nanti akan disalib, dibunuh. Kemudian dia berpesan kepada yang akan menjadi yasqi khamron, akan menjadi pelayan di istana ini, nanti sebut-sebut saya di raja, katanya, supaya dikeluarkan. Ternyata lupa, bertahun-tahun nggak diingat, ya, nggak ingat, sehingga bertahun-tahun di dalam penjara. Coba kita lihat di sini kehidupan Nabi Yusuf, dari musibah diantar kepada musibah yang lebih besar, ya. Tetapi apa kata beliau? Coba, apa kata beliau? Subhanallah, di dalam Al-Quran diabadikan. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut di dalam apa yang Dia kehendaki. Coba bayangkan, dari satu musibah kepada musibah itu kan atas kehendak Allah. Tapi apa kata beliau? Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku maha lembut di dalam apa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Kenapa? Karena di balik itu ternyata proses itulah yang mengantarkan Nabi Yusuf untuk menjadi pembesar di Mesir. Coba kalau tidak mengalami itu, tidak. Nah, seringkali kita tidak memahami ini. Ternyata sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang pada bentuknya itu berat, ternyata Allah ingin memberikan sesuatu yang besar. Tapi kita harus kuat dulu untuk menerima yang besar ini. Dengan cara apa? Digembleng oleh Allah.
Kenapa? Karena balasannya besar nanti. Nah, kalau kata UAS itu, kalau balasannya kipas angin mah ujiannya ringan, tapi balasannya surga. Ya, nah maka kita harus mampu melihat itu, bahwa Allah itu di dalam setiap kehendaknya itu maha lembut. Di balik sesuatu yang menyakitkan, di situ ada sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Kalau kita melihat kepada yang menyenangkan itu akan melupakan sesuatu yang menyakitkan tadi. Ya, nah maka ini yang dinamakan dengan bagaimana kita fiqhul hayat, ya, yaitu fikih tentang kehidupan. Ya, bagaimana kita berupaya memaknai kehidupan ini sehingga betul-betul bermakna, tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan seorang mukmin itu. Ya, bahkan berbuat dosanya pun itu bisa mengantarnya kepada kebaikan. Musibah yang menimpanya itu juga bisa menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga hadis di atas tadi bisa kita fahami dengan betul, ya. Dan Baik. Ini adalah anugerah bagi seorang mukmin. Ya. Baik Pak Kiai, terima kasih atas ilmu yang begitu sangat berharga bagi kita semua, di mana pada hari ini adalah di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dengan ayat inilah, marilah kita mencari solusi-solusi yang terbaik, di mana selalu ada di dalam hati kita, di mana di dalam pelajaran ini adalah mengenai masalah Allah memberikan takdir baik dan takdir buruk. Tadi telah dipaparkan begitu sangat menakjubkan bagi kita ilmu yang diberikan ini, dan marilah kita ingin berbagi pertanyaan untuk Pak Kiai kepada jamaah. Silahkan, di mana mungkin yang ingin bertanya silahkan untuk memberikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Saya ingin bertanya mengenai tadi Ustadz menyampaikan tentang takdir yang ketika kita berada di dalam perut, ketika sudah ditiupkan ruh, ada 4 ketetapan yang diberikan Allah, amal, rezeki, ajal, dan juga Allah yang menentukan ahli surga atau ahli neraka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan seseorang yang bukan beragama Islam atau non-Muslim, apakah itu juga merupakan takdir Allah? Seperti paman Nabi tercinta yaitu Abu Thalib, yang mana sampai akhir hayatnya beliau tidak bersyahadat, ya, tidak beragama Islam. Apakah itu juga merupakan takdir Allah? Dan juga apakah ayat yang saya lupa, maaf nama suratnya, tapi ayatnya berbunyi seperti innaka la tahdi walakinallahu yahdi may yasha. Apakah itu berkaitan dengan Allah itu memberikan hidayah bagi Islam ataupun non-Muslim seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Pak Kiai. Ya, silakan. Satu lagi, siapa Bu? Bapak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustadz, di dalam surah Al-Baqarah yaitu yang Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, kita semua pasti dapat masalah, pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung yang ujian yang begitu
udah ada urutan dalam surat Al-Baqarah tadi, bagaimana supaya kita benar-benar menjadi orang yang ikhlas, orang yang benar-benar akan mengharapkan surga. Nah, mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai Ya. untuk menjawab pertanyaannya. Di mana mungkin pertanyaan pertama mengenai orang-orang non-Muslim, Ya. bagaimana mengenai takdir itu kepada orang-orang non-Muslim. Dan yang kedua mengenai apa tadi? Ya, bagaimana kita menjadi ikhlas? Bagaimana di dalam- kita menjadi ikhlas dalam surat Al-Baqarah? Mungkin itu. Silakan. Ya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah takdir ini masalah yang sangat rumit, bahkan meninggalkan banyak polemik di dalam kajian-kajian akidah. Ya. Oleh sebab itu, orang yang berupaya menyelami takdir untuk memahami hakikatnya, itu seringkali berujung kepada kesesatan. Sehingga kita melihat di dalam aliran-aliran di dalam kelompok-kelompok Islam itu ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Ya, Qadariyah ini sebenarnya dia mengingkari takdir. Mengingkari takdir artinya apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan ketetapan Allah, tapi itu adalah ya bersumber dari manusia itu sendiri. Jabariyah mengatakan bahwa manusia justru nggak ada pilihan. Apa yang terjadi kepadanya itu semuanya memang sudah didikti oleh Allah. Nah, kemudian Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah. Ya, dan ini kalau dirincikan mungkin panjang. Tapi intinya adalah yang harus kita imani adalah tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini, di dalam wujud ini yang terjadi di luar dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman ya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak beriman juga atas takdir Allah dan ketetapan Allah. Tapi takdir ini kalau kita berupaya untuk mendekatkan kepada pemahaman, dia ada tahapan-tahapannya supaya kita tidak, berarti orang ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni api neraka. Tidak. Jadi begini, rentetannya itu kalau kita rentetkan ya. Jadi pertama, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, apa yang akan tercipta itu sudah ada di dalam ilmu Allah. Ya, ada di dalam ilmu Allah. Nah, kemudian apa yang Allah ketahui di dalam ilmunya, itu Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Misal, ya, kita ambil sampel. Oh, ini misalnya si A. Allah ketahui dia akan terwujud, dia akan lahir. Nah, si A lahir. Allah melihat apa yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Bagaimana perjalanan hidupnya. Oh, dia lahir dalam keluarga ini, kemudian setelah dia besar seperti ini, sampai dia mati, Allah udah lihat apa yang akan perjalanan hidupnya itu dilihat oleh Allah. Nah, kemudian apa yang dilihat, apa yang diketahui oleh Allah, tertulis di dalam lauhul mahfuz. Oh, anak ini nanti seperti ini. Nah, jadi di sini Allah menulis apa yang Allah ketahui, ya, tentang apa yang akan terjadi nanti kepada orang ini. Ya, hanya dia dilahirkan dalam lingkungan orang kafir atau orang tidak beriman, ya, sehingga dia tidak beriman. Tetapi karena nanti dia kemudian berputar berinteraksi dengan orang mukmin, akhirnya dia menjadi beriman dan seterusnya. Semuanya itu sudah tertulis di dalam takdir. Nah, kemudian ketika kita diciptakan oleh Allah, itu kita diberikan yang namanya iradah. Iradah itu artinya apa? Keinginan untuk memilih. Ya.
Jadi di sini menariknya adalah Allah kalau kita belajar sifat 20, pernah dengan sifat 20 enggak? Wujud qidam baqamu khalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Ini anak-anak TK itu udah hafal itu. Ya. Nah, di sini kita melihat sifat Allah itu apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ya, qadirun itu konsekuensi logis dari ketujuh sifat ini. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrah itu kekuasaan, kemampuan, iradah itu keinginan, kemudian apa? Ilmu, pengetahuan, kemudian hayat, kehidupan, kemudian melihat, mendengar, dan berbicara. Ini adalah sifat Allah. Nah, ketujuh sifat ini diberikan kepada kita juga. Kita ada kemampuan nggak? Qudrah. Kita diberikan. Coba lihat, kalau nggak ada kemampuan, bisa nggak manusia yang kecil kerdil ini membangun bangunan yang besar ini? Allah berikan kita qudrah. Allah berikan kita iradah. Allah berikan kita ilmu. Allah berikan kita penglihatan. Allah berikan kita pendengaran. Allah berikan kita semuanya itu. Nah, iradah ini tujuannya apa? Tujuannya Allah supaya kita memilih. Karena kita memilih itu dengan apa? Dengan kehendak kita. Ya. Dan Allah sudah tunjukkan kepada kita ada dua jalan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Nah, kamu mau pilih yang mana? Wahadainahun najdain. Sudah kami tunjukkan dua jalan. Nah, ketika orang memilih jalan kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, ditakdirkan untuknya jalan kebaikan. Dan Allah sudah tahu nanti itu kita akan pilih apa, itu Allah sudah tahu. Dan itu sudah tercatat juga di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan Allah memaksa kita seperti akidah Jabariyah, seperti manusia itu bukan seperti robot. Robot itu nggak ada kehendak, ya nggak? Dia diatur oleh remote begitu saja. Tapi kita enggak. Kita diberikan, walaupun memang ada hal-hal yang di luar kehendak kita, tetapi kita punya kehendak untuk memilih itu. Nah, pilihan kita itulah yang dilihat oleh Allah. Ya. Nah, kemudian ketika nanti ada orang yang dia diberikan kemampuan untuk memilih, tetapi dia tidak ada pilihan. Seperti misalnya sebelum diutus Rasul, ya enggak? Itu orang tidak ada pilihan untuk beriman. Mau beriman kepada siapa? Sehingga mereka tetap berada di dalam kekufuran. Dan itu juga atas takdir Allah. Nah, jika demikian, terus bagaimana dengan orang ini nanti? Nah, ketika orang tidak ada pilihan, Allah tidak akan mempertanyakannya nanti, kenapa kamu kafir? Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali setelah kami mengutus Rasul yang menjelaskan kepada mereka ini yang baik, ini yang enggak baik. Ya. Jadi semuanya itu ada takdir Allah, dan yang harus kita yakini bahwa di balik takdir Allah itu ada hikmah. Ya, hikmah artinya mungkin bagi kita nggak bisa mencapai hikmah, tapi ketahuilah bahwa di balik takdir Allah itu pasti ada hikmah itu. Ya, orang yang bijaksana, walaupun terkadang perbuatannya nampak seperti nggak masuk akal, tapi kalau kita yakin dia adalah orang yang bijaksana, oh pasti ada pertimbangan di balik itu. Lah kalau manusia dikatakan bijaksana itu kita nggak serampangan di dalam menghukum perbuatannya. Lah bagaimana dengan Allah yang maha bijaksana? Ya memang pertama masalah takdir ini agak rumit sedikit sehingga terkadang membuat kita bingung, kok seperti ini lah, bagaimana dengan orang yang ditakdirkan seperti ini, berarti seperti ini. Memang akan membingungkan. Ya tetapi cukuplah di dalam menghadapi ini kita mengatakan apa?
amanna bil qadri khairihi wa syarrihi. Udah, kita tidak dituntut untuk menelusuri perbuatan Allah, justru yang dituntut itu bagaimana kita menelusuri perbuatan kita. Ya, tentang orang ini dijadikan kafir oleh Allah, ini dijadikan beriman oleh Allah, itu bukan urusan kita pertama. Itu adalah urusan Allah, dan Allah nanti yang akan berbuat kepada mereka sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka sudah diberikan pilihan, kemudian mereka tidak mau memilih, ya maka itu urusannya lain. Ketika mereka diberikan pilihan tapi tidak ada yang dipilih, itu urusannya juga lain nanti. Yang penting Allah maha bijaksana dan Allah maha adil di dalam apa yang akan dilakukan nanti. Kita nggak usah menghukum, oh ini seperti ini, tidak usah. Ya, yang jelas semuanya atas takdir Allah. Dan di dalam Al-Quran juga tadi disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, kepada siapa yang kamu mau, karena petunjuk itu dari Allah. Hati itu bukan milik kita. Kita pun nggak tahu kapan kita harus bahagia, kapan kita sedih, bukan kita yang membuat. Ya, jadi hati itu di tangan Allah. Allah yang akan membolak-balikkan, Allah yang memberikan petunjuk, Allah dan semuanya itu. Kita hanya berupaya, ya, berupaya untuk dan terkadang, ya, misalnya seperti paman baginda Rasulullah SAW, Abu Thalib, itu kan kok bisa ya? Sudah membantu Rasulullah demikian, tetapi kok oleh Allah tidak diberikan petunjuk. Nah, mungkin kalau kita berpikir dengan akal kita, kok nampak seperti nggak adil, ya nggak? Nampak seperti nggak adil. Nah, tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Kita nggak tahu ada apa di dalam hati Abu Thalib, kita nggak tahu. Allah, kita melihat kepada zahir, tapi di dalam hati itu mungkin apa? Mungkin dia masih lebih, ya, wallahu ta'ala alam apa yang ada di dalam hatinya. Dan Allah akan memperlakukan seseorang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Padahal hati sebelumnya kan kita sudah melihat ada orang dipuji dengan jihadnya, ternyata di dalam hatinya Allah mengetahui ada sesuatu yang tidak benar, sehingga akibat daripada umurnya adalah su'ul khatimah. Ya, jadi kita pertama tidak bisa menghukum dengan zahir yang kita lihat. Ya, walaupun memang di dalam kalangan ulama masih ada yang mengatakan bahwa ya Abu Thalib beriman, dan banyak itu di antara para ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, nah, tapi kita ya melihat kepada zahir yang terjadi ya seperti itu. Lah bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapi amantu billah sudah cukup. Ya, amantu bil qadri khairihi wa syarrihi. Karena memang terkadang itu akan menjadi pintu masuk setan. Karena seringkali pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu ada dalam diri kita. Suatu contoh di dalam hadis disebutkan apa? Ketika kita mengatakan dalam hati kita, mengatakan ini alam semesta ini siapa yang menciptakan? Dia ada, berarti kalau dia ada, berarti ada yang menciptakannya. Kita mengatakan, iya, Allah yang menciptakan. Setan datang. Kalau begitu Allah ada. Lah, berarti siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Hah? Pertanyaan itu terkadang sering muncul, dan itu bersumber dari setan, kata Rasulullah. Nah, maka barang siapa yang menemukan pertanyaan seperti ini, jangan berupaya mencari jawaban. Tapi katakan apa? Faliyaqul amantu billah, kata Rasulullah. Maka siapa yang menemukan pertanyaan-pertanyaan menggelitik seperti ini, jangan berupaya mencari jawaban. Kenapa? Karena nggak ada jawabannya. Ya. Cukup mengatakan amantu billah, sudah aku beriman kepada Allah, selesai. Kemudian apa? Wal yasta'idz minasyaiton. Kemudian apa? Meniup wal yadful thalathat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu tanda ada keimanan di dalam hati. Jadi adanya bisikan-bisikan seperti itu, yang pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu, tandanya ada keimanan dalam hati. Wadzalika, kata Rasulullah, wadzalika sharihul iman. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa ikhlas di dalam menerima semua itu? Yang pertama adalah ikhlas, ridho, sabar. Tempatnya di mana? Dalam diri kita. Dalam hati.
ridho, sabar, tawakal, iman, Islam, mahabbah. Ini adalah sifat-sifat kebaikan. Dan dia akan bertempat di dalam hati yang baik juga. Hati yang bersih. Keikhlasan ada dalam hati. Tapi ikhlas itu akan muncul kapan? Kalau hati sudah bersih. Tapi kalau masih ada kotoran-kotorannya, maka dia akan cenderung kepada kotoran-kotoran itu. Kepada nafsu, kepada ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah bersih, maka akan muncul ikhlas, muncul tawakal, muncul sabar, muncul ridho, dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu, di antara tujuan kita diciptakan selain dari ibadah itu adalah apa? Karena 3 tujuan pokok, ya mungkin nanti akan kita bahas di dalam kajian selanjutnya. Tujuan pokok kita diciptakan di antaranya adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Karena hati ini, jiwa ini kalau kotor, mulut jadi kotor, tangan jadi kotor, kaki jadi kotor, perut jadi kotor, mata jadi kotor, telinga jadi kotor, ya enggak? Kenapa? Karena tangan ini enggak akan berbuat kecuali atas instruksi hati. Dia enggak akan melihat kecuali atas instruksi hati. Kalau hati bersih, pasti dia hanya ingin melihat kebaikan-kebaikan. Kalau hati bersih, tangan ini nggak akan membuat kecuali kebaikan. Nah, maka jawabannya kita berusaha membersihkan hati. Caranya seperti apa? Caranya ya dengan mengoptimalkan ibadah kita, ketaatan kita. Karena memang prinsipnya semua ibadah ini tujuan utamanya supaya hati kita bersih. Coba sholat. Sholat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti dengan kita sholat yang benar, kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah, tujuannya juga supaya kita bertakwa. Bertakwa itu kan orang yang memiliki hati yang bersih. Taib. Zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat yang dengannya engkau mensucikan mereka. Mensucikan apa? Mensucikan harta mereka, mensucikan hati mereka. Jadi semuanya ibadah-ibadah itu tujuannya adalah untuk mensucikan diri kita. Kapan kesucian jiwa itu akan tercapai? Kalau kita beribadah dengan ikhlas. Jadi untuk bisa ikhlas harus betul-betul ibadah. Untuk bisa betul-betul ibadah harus ikhlas. Jadi saling terikat. Ya. Jadi kita optimalkan ibadah kita, nanti hati itu akan terasa tenang. Nah, kalau sudah hati tenang, bahagia, maka itu adalah tanda hati itu sehat. Dia merasakan kenikmatan dalam ibadah, nikmat puasa, nikmat sedekah, nikmat sholat malam, berarti hati sudah sehat. Tapi kalau ini berat, berarti hati sakit. Sama kita kalau lagi sakit, roti rasa pahit, ini rasa pahit, itu rasa pahit. Kenapa? Nggak enak semua, karena kita lagi sakit. Nah, maka demikian juga kalau kita merasa ada ketaatan yang masih berat, masih malas, berarti hati masih sakit. Cara bersihkannya itu apa? Dengan kita terus beribadah dengan ikhlas. Banyakkan zikir, perbanyaki zikir, kemudian sholawat, istighfar. Oleh sebab itu kalau di dalam tasawuf ya ada zikir namanya zikir yang wajib. Ya, orang yang bertasawuf ada 3 zikir yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap harinya, yaitu apa? Pertama, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, kemudian sholawat 100 kali. Nah, maka itu akan menjadikan hati pertama, kalau hati udah tenang, mudah ikhlasnya, mudah ya.
Kan Allah sudah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, jadi zikir ya, zikir dan ketaatan-ketaatan itu kita akan menggapai keikhlasan. Ya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Kiai, mungkin kita waktu sudah habis, namun ada satu pertanyaan dari Zoom ya. Bisa? Apa bisa waktunya? Ya, bisa. Bisa. Mungkin ada Ya. dari Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz. Ya, boleh. Jadi ini ada pertanyaan, apakah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dapat berubah atau diubah sesuai amal perbuatan kita? Baik. Takdir itu dibagi menjadi dua. Ya, ada namanya takdir mubrom dan takdir mu'allak. Mubrom ini yang memang sudah pasti, sudah ditetapkan, nggak akan berubah. Ya, tidak akan berubah dengan doa, dengan amal, itu nggak akan berubah. Tetapi ada takdir yang namanya takdir mu'allak. Mu'allak itu bergantung kepada perbuatan kita, kepada doa kita. Ya. Misalnya para ulama memberikan contoh di dalam hadis Rasulullah bersabda, man ahabba an yunsha'a lahu fi atharihi wa an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Lah, bukankah umur itu sudah tetap? Ya, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Enggak bisa dimajukan sedetik pun, dimundurin sedetik pun enggak bisa. Rizki pun kan tadi sudah ditulis berapa yang akan didapatkan. Nah, tetapi ada yang mu'allak, artinya apa? Ada takdir yang mu'allak. Jadi kalau rinciannya itu Allah menulis di dalam dua kitab, ada Ummul Kitab, kemudian ada kitab yang satunya lagi yang dilihat oleh malaikat. Nah, di dalam kitab yang dilihat oleh malaikat ini dicatat bahwa si A apabila dia bersilaturahim umurnya misalnya 65 tahun. Tapi kalau dia tidak silaturahim, umurnya 60 tahun. Itu di dalam satu kitab ini ditulis yang dilihat oleh malaikat. Tetapi di dalam satu kitab ini memang sudah ditetapkan, bulan ini akan bersilaturahim atau tidak bersilaturahim, itu sudah ditetapkan. Nah, kemudian doa yang takdir yang mu'allak ini memang Allah gantungkan. Allah gantungkan artinya apa? Bergantung kepada misalnya bergantung kepada doa kita, bergantung kepada amal kita, ya. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam hadis lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u wal qada'u yata'alajani fis sama. Doa dan takdir itu akan saling dorong-mendorong di langit. Takdir mau turun, kemudian doa naik, saling dorong-mendorong. Mana yang lebih kuat, maka dialah yang akan menang. Artinya kalau doa orang itu lebih kuat, takdir itu nggak jadi terjadi, nggak jadi berlaku. Tapi khusus pada takdir yang mu'allak, yang bergantung, yaitu bergantung kepada doa, bergantung kepada amal. Tapi kalau yang mubrom, yang memang sudah ditetapkan, itu nggak akan berubah dengan apapun juga. Nah, jadi yang bisa berubah ini sekali lagi adalah takdir ataupun qadha yang namanya al-mu'allak. Mu'allak itu yang bergantung kepada apa? Bergantung kepada doa, bergantung kepada amal dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala alam. Nah, karena kita tidak tahu bahwa takdir ini adalah takdir mu'allak atau takdir itu, maka tetap harus berdoa. Kenapa? Karena mungkin nanti ada takdir yang memang sudah ditetapkan terjadi, turun pasti akan turun, tetapi dengan doa kita turunnya itu lembut. Ya, turunnya lembut, bardan wasalaman. Ya, jadi dia tidak akan merubah untuk tidak turun, tetapi dia merubah sifat turunnya itu. Ya, dia akan menjadi lembut sehingga apa? Ketika orang tertimpa oleh ujian, kok terasa apa? Ya, terasa ringan baginya. Ya. Sekiranya dia tidak berdoa, tidak mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah, coba bayangkan kalau orang dada udah sempit, masalah sedikit aja itu udah nyesek, mau meledak rasanya dada. Tapi kalau orang dadanya luas,
Kapan dada itu lapang? Dengan zikir, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dada itu lapang. Sehingga apa? Masalah besar bisa ditampung. Nah, itu yang dimaksud dengan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, nanti takdir itu pasti turun. Tetapi terkadang kita yang merasakannya berbeda. Ketika kita berdoa, kok terasa ringan. Tapi kalau jauh dari Allah, ya Allah, masalah sedikit aja itu udah mau meledak rasanya. Ya. Nah, jadi di situ. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan paparannya kepada kami semua jamaah, dan marilah kita akhiri dengan penutup doa dari Pak Kiai. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la hawla wa la quwwata illa bihaulika wa quwwatika. Fahab lana haulan wa quwwatan nasta'inu biha ala ta'atik. Ya Allah, tiada daya, tiada upaya bagi kami kecuali dengan daya dan kekuatan darimu ya Allah. Maka berikanlah kepada kami kekuatan dan daya untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.